Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini ingin berbincang lagi dengan Bung Budiman Sujatmiko. Halo Bung, ya terima kasih. Selamat datang lagi ke Cokro nih. Ya terima kasih sudah ngundang. Ini saya secara khusus pengen ngobrol dengan Bung Budiman, karena kalau saya membaca isu-isu mengenai geopolitik, itu ingatan saya tuh langsung ke beliau nih. Walaupun saya sebenarnya ngurus orang miskin. Iya, tapi ini kan out of intellectual curiosity ya. Ya. Dan saya kira ini penting lah, tetap soal kemiskinan domestik tetap kan berkait dengan geopolitik. Sangat. Gitu. Jadi ini kita perlulah membaca, gimana sih kita sebenarnya membaca manuver politik Pak Prabowo ya dalam konteks geopolitik. Oke. Karena kan ini penting, Bung, karena kan selama ini ada narasi Indonesia kok belakangan terlalu tunduk kepada Amerika Serikat, gitu ya. Terus juga ini seberapa jauh Pak Prabowo memainkan bebas aktif ini? Karena kan mantra diktum politik luar negeri Indonesia kan bebas aktif. Nah ini gimana kita mengaitkan itu dengan manuver Pak Prabowo belakangan ya? Kan kemarin ada narasi yang berkembang di media bahwa wah ini Indonesia saking tunduknya kepada Amerika sampai akan merelakan udaranya dikuasai oleh Amerika gitu misalnya. Terus juga soal BOP, soal kaitannya dengan geopolitik lah. Tapi di sisi lain kan kemarin ada Pak Prabowo bertemu Putin, ya, kemudian bertemu Macron, gitu ya. Terus Menhan kita bertemu sama Menhan Amerika, gitu ya. Jadi ini menarik untuk kita baca ini. Sebenarnya permainan catur, nah ini istilah yang menarik ini kalau kita pakai ya. Permainan catur Pak Prabowo dalam geopolitik Indonesia itu gimana membacanya gitu ya. Nah, jadi saya ingin mendapatkan gambaran ini dari Bung Budiman, mungkin dengan bahasa bayi lah istilahnya itu. Bahasa bayi. Gimana Bung? Ya bahasa balita lah ya. Bahasa balita. Jadi begini, Bung Sahal terima kasih ya. Negara Indonesia ini tetap prinsipnya bebas aktif. Bebas aktif itu terjemahan urayanya sebenarnya ada di pembukaan UUD 45. Yaitu apa? Ikut menciptakan ketertiban dunia. Oke. Menciptakan, itu aktif. Kenapa ikut? Ya karena kita sadar kita ini bukan baru merdeka. Baru merdeka pasti tidak mungkin langsung menjujuk jadi superpower. Jadi ikut ya. Ikut aturan main sebenarnya. Ikut aturan main yang dibangun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ya kan? Lihat PBB tentunya, ya. Untuk ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Kenapa berdasarkan kemerdekaan? Karena pembukaan UUD 45 itu lahirnya di tengah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan banyak negara-negara baru muncul dan akan muncul sebab penjajah-penjajahnya baru babak belur perang di Eropa. Ya Belanda, ya Inggris, ya Prancis, ya kan? Kan babak belur. Ya. Sampai mereka minta tolong sama Amerika lewat Marshall Plan untuk membangun negaranya. Jadi si penjajahnya lagi babak belur. Jadi yang dijajahnya pada minta merdeka, termasuk Indonesia kan? Berdasarkan kemerdekaan, artinya kalau kita bicara bebas aktif artinya ikut menciptakan, itu aktif. Oke. Ikut menciptakan ketertiban dunia yang baru, new order, tertib dunia baru setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ya. Berdasarkan kemerdekaan, berdasarkan lahirnya negara-negara yang baru merdeka. Perdamaian abadi, jadi ketertiban itu bukan perdamaian, ketertiban itu aturan baru. Ikut aktif menciptakan di dalam aturan baru berdasarkan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, gak ada perang, saling membangun, saling kerjasama, ya, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebenarnya itulah rumusan bebas aktif. Ya. Rumusan bebas aktif. Nah, tetapi kata bebas itu, Bung Sahal, bukan sesuatu yang sifatnya taken for granted. Kemerdekaan adalah satu hal. Kemerdekaan kita nih, subjek Indonesia merdeka, subjek Vietnam merdeka, subjek India merdeka, Burma merdeka, setelah Perang Dunia Kedua kan, Pakistan segala macam. Itu subjek merdeka. Merdeka dari penjajahan. Tapi apakah bebas?
Nah, untuk mencapai bebas itu jalannya panjang lagi. Merdeka udah dicapai sebagai negara, tapi untuk bebas, untuk punya ruang manuver, ruang ikut menciptakan aktif ketertiban dunia, untuk menciptakan aktif perdamaian, dan apalagi untuk menciptakan aktif keadilan sosial di level dunia, itu seri baru lagi tuh, perjuangan baru lagi tuh. Nah, perjuangan untuk bebas berkehendak, bebas membentuk ruang baru, itu perjuangan lagi. Nah, Bung Karno kan mencoba tuh salah satunya. Tahap pertama, menariknya Indonesia adalah negara pertama dari negara-negara yang baru merdeka yang langsung punya agenda internasional. Vietnam merdeka tahun 45, tapi nggak punya agenda internasional. Dia mau masih pecah kok. Ada yang utara, ada yang selatan, segala macam. India belum merdeka baru merdeka tahun 48. RRC baru lahir tahun 49. Indonesia lahir 45. Dari negara-negara yang muncul, terutama di Asia dan Afrika yang baru merdeka itu, Indonesia adalah yang pertama punya agenda global. Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah agenda dari negara yang baru lahir. Jadi, anak yang baru lahir yang langsung mainnya jauh. Iya, iya. Jadi langsung dipraktekkan. Jadi merdeka sudah banyak negara baru merdeka. Tapi yang bebas, dari merdeka kemudian bebas menciptakan ketertiban dunia, pertama Indonesia. Lahirlah Dasar-Sila Bandung. Ya kan? Tidak boleh saling mengintervensi politik dalam negeri, menghargai kedaulatan negara-negara antar di seluruh dunia, segala macam. Setelah sebelumnya tentu saja ada PBB, ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia gitu kan, Universal Declaration of Human Rights. Tahun 55 ada Deklarasi Bandung, Dasar-Sila Bandung. Dan itu menjadi teks internasional. Jadi Indonesia lah yang pertama kali negara baru merdeka ikut menciptakan, bukan ikut menciptakan, langsung buat agenda itu. Karena agenda-agenda internasional pasca Perang Dunia Kedua, ya, yang menentukan para pemenangnya. Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, Inggris. Satu lagi Cina. Karena Cina kan, Cinanya Taiwan. Cina Taiwan di dalam negerinya kalah tapi punya hak veto, tapi jadi nggak berfungsi juga gitu ya. Indonesia sebenarnya jalan setelah 55 bikin non-blok juga, katakan dunia terpisah antara dua kubu pemenang, sama-sama pemenang perang dunia, kemudian musuhan, jotaan Amerika, Inggris, Prancis lawan Soviet, ya. Soviet sendirian karena Cina masih ikut Amerika waktu itu, si Taiwannya ya. Sovietnya pakai RC waktu itu. Terus Indonesia bikin non-blok. Jadi dua agenda global penting dan strategis pertama setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia menjadi inisiatifnya. Nah, itu konteks, itu sudah tuh konteks sejarahnya. Konteks sejarah. Nah, kita sekarang masuk ke sana. Sekarang ya kan. Nah, setelah ASEAN, setelah hari Orde Baru, ASEAN lahir tahun 60-an akhir, terutama setelah reformasi 98, Indonesia akan menyurut. Kalau zaman Bung Karno mainnya Asia Afrika, kemudian dengan non-blok mainnya global, bukan cuma regional Asia Afrika, oleh Orde Baru ditarik ke regional Asia Tenggara lewat ASEAN. Setelah reformasi surut, meredup. Orang Indonesia kemudian lebih baik inward looking, ngurus ke dalam. Nah, dimulai terutama oleh Pak Jokowi, kemudian dipertegas oleh Pak Prabowo hari ini, ayo kita masuk lagi, bangkit lagi. Nah, ketika bangkit, dunia juga sedang berubah. Ada perang Rusia melawan Barat lewat proksinya Ukraina, ya kan? Kemudian ada perang dagang yang dilakukan oleh Amerika yang bukan cuma mengancam lawan-lawan tradisionalnya, yaitu Cina dan Rusia, tapi bahkan mengancam teman-temannya sendiri, ya kan? Berubah tuh. Nah, dalam keadaan seperti itu ada terus perang Iran. Kemudian sekarang yang paling baru, Iran diserang oleh Israel dan Amerika, dan Eropa nggak mau bantu Amerika. Ini fenomena yang baru. Nah, dalam keadaan seperti itu, Pak Prabowo ini muncul. Muncul ingin merebut kembali peran yang dulu pernah diambil oleh Bung Karno, ya kan? Menjadi bebas lagi. Nah, merdeka sudah tahun 45. Sekarang dulu kita menjadi bebas lagi nih. Tiba-tiba petanya seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Negara seperti Indonesia. Nah, setiap negara itu punya 3 power, Bung. Punya 3 power setiap negara itu. 3 power atau 3 daya inilah yang oleh Pak Prabowo lagi dimainkan secara aktif. Nah, sekarang kita masuk ke aktifnya nih. Jadi bebas,
karena ruangannya lagi terbuka, lagi kebelah, lagi ibaratnya penguasa-penguasa dunia lagi berkelahi, lagi ancur-ancuran ekonominya, Cina muncul sebagai kekuatan, kebebasan kita ambil lagi, ruangnya terbuka, kebebasan diambil lagi, sama seperti kemerdekaan tahun 45 ketika Jepang ambruk, diambil oleh Indonesia menjadi merdeka kan. Belanda belum masuk, belum balik ke Indonesia. Bebas. Nah, bebasnya sudah, karena ruang terbuka jadi bebas nih, kayak sipir penjaranya lupa ngunci pintu penjara tuh. Jadi bebas lari kan? Dulu kan dikunci di penjara Indonesia nih. Dibuka, ayo kita bebas. Setelah bebas, Pak Prabowo, enggak, kita jangan supaya bebas nih. Kita harus aktif. Nah, hari ini Pak Prabowo sedang memainkan 3 daya itu. Oke. Saya sebut daya lindung atau hedging power. Oke. 2, daya tawar, bargaining power. 3, daya tangkal, deterrence power. Nah, ini lagi dimainkan. Penjelasannya nanti kita coba diskusikan aja. Ya. Nah, ini untuk mencari untuk lebih dalam tentang penjelasannya, Bung. Ini saya mau masuk ke isu yang aktual. Aktual, ya. Ini kan latar belakang tadi ya. Betul, itu latar belakangnya. Nah, kan kita tahu beberapa waktu lalu Pak Prabowo kan dalam hitungan yang mungkin nggak nyampe 48 jam ya, kalau nggak salah ya, Pak Prabowo bertemu Putin di Moskow, terus bertemu sama Macron di Prancis, gitu kan. Jadi pada saat yang bersamaan Menteri Pertahanan Indonesia bertemu sama Menteri Perangnya Amerika. Nah, ini menarik untuk kita bedah ya dengan kerangka yang tadi Bung Budiman sampaikan, karena kan ini ada beberapa narasi yang tadi saya sebutkan. Kesannya Indonesia sekarang kok terlalu tunduk kepada Amerika, gitu kan. Sementara di sisi lain kita sadar bahwa sekarang ini ada superpower yang bukan hanya Amerika loh, ada Cina, ada Rusia. Ada gitu. Cina, ada Rusia. Betul. Ya, bagaimana sebenarnya Indonesia dengan kekuatannya yang ada tadi itu menaruh diri di dalam kekuatan superpower baru itu? Wajar ketika Anda sedang cenderung ke sebuah arah, utara misalnya, tiba-tiba ada gerak ke selatan sedikit, banyak orang berpikir, loh kok kita ke selatan? Kita lagi enak ke utara. Ini kan kalau dalam fisika namanya hukum inersia lah. Lagi enak. Kelembaman. Ya. Lagi enak ke utara, tiba-tiba bergeser ke selatan dikit kan peka orang kan. Merasa peka. Ya wajar bahwa kemudian tiba-tiba Pak Prabowo membawa Indonesia ke Amerika. Padahal saya tahu betul beliau diskusi beberapa kali dan rapat kabinet baik terbuka maupun tertutup bagaimana sikap beliau terhadap Barat. Saya tahu betul ya. Ya karena wajar, karena berdasarkan survei sebuah lembaga Yusuf Ishak ya, the Institute di Singapura ya, memang 80,1% elit Indonesia itu kalau disuruh memilih lebih memilih China. Oke. Berdasarkan Menarik survei Yusuf Ishak Institute Singapura, kalau usah US ya, Yusuf Ishak, itu 80,1% para elit pengambilan keputusan Indonesia. Jika terjadi konfrontasi atau jika terjadi ketegangan tadi laut Cina Selatan atau di Selat Taiwan misalnya begitu ya, 80,1% elit pengambilan keputusan Indonesia baik nasional maupun daerah, 80,1% jika terpaksa memilih China. Ini menarik ya. Kenapa? Karena China sudah banyak melakukan proses investasi ekonomi ke Indonesia, pembangunan infrastruktur. Jadi wajar. Ya. Sementara Amerika kan dilihat, ya kita tahu lama di Indonesia zaman Orde Baru begitu, sumber daya alam aja dikerukin kan, sumber daya alam dan utang saja yang dikerukin. Kalau China tiba-tiba bawa infrastruktur, jadi wajar. Nah, padahal kenapa kira-kira kok Pak Prabowo ke sana? Sederhana, jadi Pak Prabowo sedang mengoptimalkan yang namanya daya lindung, hedging power. Apa sih daya lindung? Daya lindung adalah kita ingin memetakan apa yang negara-negara lain punya. Nah, pada China sudah jelas infrastruktur, investasi, teknologi damai, infrastruktur, investasi, ya, modal dan teknologi damai. Rusia sumber energi alternatif di luar Timur Tengah dan juga teknologi antariksa dan teknologi nuklir. Sebenarnya ini bukan teknologi yang paling canggih, ini teknologi abad 20 antariksa dan nuklir, tapi Indonesia kan kelabakan di tingkat antariksa dan nuklir.
ambil dari Rusia. Amerika Serikat, nah Amerika Serikat ini gini Bung, jadi bahkan sejak era Bung Karno, tentara kita, terutama Angkatan Darat, memang banyak suplai teknologinya dari Amerika. Beda dengan TNI Laut dan TNI Udara yang dari Soviet waktu itu ya. Jadi Indonesia dalam soal ke Amerika Serikat memang lebih baik untuk mengandalkan teknologi militer dari Amerika Serikat. Kalau dari China teknologi damai, ya, untuk menopang low altitude economy. Ekonomi ketinggian rendah, transportasi pakai drone segala macam itu China. Kalau di Rusia high altitude economy, antariksa dan nuklir. Di Amerika Serikat adalah defense, pertahanan. Karena apa? Karena harus diakui Indonesia ini letaknya dikelilingi negara-negara yang di utara Filipina, di selatan Australia. Kita tahu itu sangat dekat dengan Amerika. Kemudian persis depan rumah kita Singapura, ya. Kalau Vietnam netral, ya. Vietnam itu relatif netral. Indonesia menyadari itu. Terutama karena kita tidak ingin Indonesia itu sekedar dianggap sebagai ngeblok ke China atau ke Rusia. Cara kita ngomong ke Amerika adalah cara kita ngasih pesan ke China. Cina, meskipun kamu banyak ngasih uang ke kita, meskipun banyak ngasih infrastruktur kita, dan kita tetap welcome, kami kan tidak mau menjadi salah satu kubu. Kira-kira begitu. Pesannya seperti itu, ya. Tapi pada memperlakukan Cina pun juga ngasih tahu kepada Amerika, Amerika, kami sebenarnya tidak terlalu gantung banyak dari investasimu loh. Kami juga punya infrastruktur dan investasi yang dapat dari Cina, energinya dari Rusia, antariksinya dari Rusia, nuklirnya hopefully juga rencananya dari Rusia juga, seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah cara untuk menyeimbangkan. Karena daya lindung tadi itu artinya kita memetakan Amerika punya apa, manfaatnya untuk kita apa. Manfaat untuk kepentingan nasional. China punya apa manfaatnya untuk kepentingan nasional kita. Rusia punya apa manfaatnya untuk kepentingan nasional kita. Nah, pertama ini nih Pak Prabowo lagi konsultasi daya lindung ini. Keliling nih. Dan kelilingnya pun dibikin transparan ya, terbuka gitu, nggak yang sembunyi-sembunyi gitu ya. Sebenarnya soal hedging power atau daya lindung ini pernah dilakukan oleh Bung Karno. Bung Karno kok dianggap terlalu blok timur ya. Tapi sebenarnya pada tahun 60-an awal ketika mau merebut Irian Barat pun Bung Karno ke Amerika Serikat. Ketemu Kennedy, Kennedy lo tekan Belanda dong. Supaya pergi dari Irian baik-baik. Masih belum jelas Amerika, waktu itu Kennedy udah bikin komitmen oke lah ya. Tapi kemudian berlarut-larut Bung Karno ke Soviet dari Amerika. Pakai pesawat Amerika, Pan Am, ke Soviet. Minta bantuan senjata. Nah, akhirnya kemudian dapat senjata kan dari Uni Soviet. Akhirnya kemudian Kennedy ngomong, udah Belanda pergi. Indonesia sekarang sudah punya kapal perang Irian, KRI Irian, sudah punya pesawat TU. Yang lo kalau digempur oleh Indonesia, lo kalah perang lo. Pergi. Apa? Itu hedging power juga. Hedging power juga, daya lindung ya. Daya lindung seperti itu. Nah, itu hedging power itu tahap pertama tuh. Pak Prabowo sedang konsolidasi hedging power. Konsolidasi daya lindung. Sedang manen apa yang orang lain punya. Ini penting karena kemampuan menggunakan daya lindung, mengoptimalkan daya lindung itu artinya bangsa kita sudah mulai aktif. Ini penting karena gini, selama ini saya pernah ngomong juga, generasi muda kita jarang dididik dari kecil untuk menyadari daya lindung. Ya, untuk menyadari daya lindung. Maksud saya gini, kita nggak pernah diajari tentang bagaimana Amerika gunanya untuk Indonesia apa sih? Terusan Suez gunanya untuk Indonesia apa sih? Selat Hormuz gunanya untuk Indonesia apa nih? Nggak pernah diajarkan sejak SD. Kita baru tahu manfaatnya Selat Hormuz setelah harga minyak terancam naik. Atau baru sadar kan? Baru sadar kan? Sebelumnya saya pernah cerita, 2008 saya di Jepang ketemu anak 12 tahun, anak sekolah. Dia tahu saya orang Indonesia. Oh dari Indonesia ya? Iya. Mau nggak Indonesia tetap menyuplai LNG untuk kami? Anak kecil, 12 tahun di Jepang. Sejak kecil anak Jepang sudah tahu Indonesia manfaatnya adalah menyuplai, masuk LNG bagi negaraku. Anak SD atau SMP 12 tahun di Jepang. Nah kita kan nggak pernah. Kita hanya diajarin kita punya daya tawar, bukan daya lindung. Kita punya nikel, kita punya minyak,
posisi kita strategis antara dua benua, Asia dan Australia, dua samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita waktu kecil gitu kan? Ya. Terus kita berpenduduk. Dulu saya SD 135 juta. Iya. Ada lagunya Roma Irama. 135 juta penduduk Indonesia itu kan. Waktu SD itu masih 135 juta. Kita hanya diajari kita punya daya tawar. Oke. Tapi tidak pernah diajari punya daya lindung. Beda apa daya lindung daya tawar? Kalau daya tawar itu adalah kita punya apa sehingga dunia akan ngejar-ngejar kita. Itu daya tawar tuh. Waktu SD kita diajarin itu. Yang belum diajarin, dunia punya apa yang bisa kita ambil dari mereka. Itu kurang. Kalau kita hanya bicara daya tawar, terjemahannya nanti nih, ke depannya nih, kita akan menjadi bangsa yang inward looking. Bangsa yang lihat ke dalam aja. Kerennya kita ya, tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Ya, lempar ini tiba jadi tanaman. Cuacanya indah, musim hujan, musim kemarau, cuma 2 musim. Layeh-layeh, ramah tamah penduduknya. Kita menjadi tuan rumah yang punya prasangka baik pada semua tamu. Ya, akhirnya kita dijajah kan, ya kan? Dijajah dan juga mainnya nggak jauh. Mainnya nggak jauh dan dijajah pula kan. Kita ini sebenarnya bangsa Indonesia kayak Palestina versi besar. Orang Yahudi datang diterima baik-baik, tiba-tiba berdiri negara Israel gitu kan. Nusantara juga gitu. Portugis datang, tiba-tiba bikin ini. Belanda datang, tiba-tiba kok jadi VOC, kok jadi Hindia Belanda kan gitu. Nah, karena kita hanya bicara tentang daya tawar. Daya lindung itu membuat kita jadi bangsa pasif. Membuat kita jadi bangsa pasif. Kalau hanya sekedar daya tawar. Tapi kalau daya lindung, kita punya jadi bangsa yang aktif. Kalau kita ingin jadi bangsa yang bebas aktif, ya kita harus sadar mulai dari daya lindung. Karena daya lindung itu fondasi, Bung. Oke. Daya lindung itu fondasi. Hedging ya, hedging strategi. Hedging power. Ya, hedging power. Nah itu ini saya kira penting untuk kita highlight ini, Bung, soal hedging power ini. Karena kan tadi itu narasi yang berkembang kan, ini saya kembali ke soal persepsi ya, persepsi umum. Persepsi publik. Persepsinya Indonesia ini kok terlalu tunduk pada Amerika sih, terlalu ngeblok ke Amerika, gitu kan. Sementara tadi yang Bung sampaikan kan ada, kalau kita bicara tentang daya lindung itu kan kita harus punya kesadaran apa yang ditawarkan oleh dunia luar, dalam hal ini superpower, untuk bisa kita ambil, kan gitu. Nah ini gimana kita menempatkannya ke dalam konteks ini, Gung? Terutama terkait dengan tadi itu Rusia, Amerika dan Cina. Ya, gitu soal daya lindung. Ini daya lindung kan bukan ruang di luar diri kita. Negara-negara yang Bung sebut tadi di luar diri kita, kan bukan ruang atau negara-negara yang hubungan antara mereka stabil. Ya kan? Hubungan antara mereka kan dinamis. Bahkan saling bermusuhan dan saling mencurigai, saling memata-matai, saling jegal, saling sabot. Artinya apa? Dengan kita berhubungan dan memanfaatkan pihak-pihak yang lagi bertengkar, sebenarnya kita juga menaikkan posisi daya tangkal kita. Ada daya tangkal nih. Artinya kalau kita berhubungan dengan China, Amerika yang mau nekan kita dengan perjanjian memaksa kita untuk ikut fakta pertahanan tertentu, Indonesia bisa ngomong, aku juga dekat dengan China, aku juga dekat dengan Rusia. Kamu nggak boleh maksa kita, kamu nggak boleh memaksa kita untuk akadnya dipermanenkan. Aku dengan Amerika tuh hebat cara loh, jangan minta kawin karena gue punya pacar Cina. Pacar Cina makanan ya. Itu istilah menarik tuh, pacar Cina. Pacar Cina. Ada Rusia, gue punya From Russia with Love juga kata lagunya itu kan. Dengan Rusia gue juga punya hubungan cinta. Lo nggak bisain maksa kawin dengan gue. Gue punya pacar Cina dan gue punya From Russia with Love gitu kan. Gak bisa. Pun dengan China, kamu nggak bisa dong sembarangan narik garis 9 yang terputus-putus. Kemudian kamu klaim sebagai milik Tiongkok, karena itu ada Natuna punya kita. Di Cina Selatan kamu nggak bisa merasakan itu, karena itu milik Indonesia. Karena menurut dokumen-dokumen China kuno, ya, menurut dokumen-dokumen China kuno, daerah sekitar itu dekat Natuna itu adalah bagian dari
kerajaan Cina begitu ya, yang kesentuh sih memang Vietnam, Malaysia segala macam dan Filipina. Nah, jangan sampai ke situ. Itu kita juga masih sign ke China ya seperti itu. Yang memang dari ketiga negara itu yang paling tidak problematis Rusia. Paling tidak problematis Rusia karena Rusia jauh secara geografis dengan Indonesia, sehingga tidak ada singgungan, irisan, dan potensi ketegangan politik berdasarkan geografi. Ya. Loh, tapi Amerika kan juga jauh secara geografis. Kenapa kita ada ketegangan? Karena beda sifatnya. Amerika punya politik ekspansionis yang lama. Jadi seluruh dunia bagi dia adalah tempat bermainnya gitu kan. Kalau Amerika mainnya jauh, seluruh dunia itu mau diklaim sebagai tempat bermainnya. Sehingga yang secara geografis jauh pun bisa diklaim. Kalau Cina, kita memang ada irisan geografis antara Laut China Selatan, ada Natuna, beririsan di situ. Jadi ada potensi ketegangan. Nah, China karena secara geopolitik dia berjauhan dari Indonesia. Kedua, Rusia, terutama di era Putin, dia lebih orientasi politik luar negerinya itu adalah memperkuat daya tangkalnya dan daya bargainingnya. Deterrence dan bargaining. Ya? Deterrence dan bargaining. Deterrence dan hedging. Enggak. Kalau hedging, Rusia nggak butuh. Oh, oke. Hedging itu artinya daya lindung, artinya aku butuh apa dari dunia. Rusia adalah negara yang merasa tidak perlu punya daya lindung pada dunia. Gue punya semuanya. Wilayahku luas. Tambangku, minyakku, gasku, macam-macam di Siberia itu luas. Gak ada manusia di sana. Ya kan? Sumber daya manusiaku juga unggul. Teknologiku juga nyundul langit. Dan merekayasa atom. Rusia adalah sebenarnya negara yang tidak terlalu butuh hedging power. Enggak. Tapi bargaining ke Eropa. Lo jangan main-main ke dekat ke rumah gua, naruh nuklir di depan rumahku di Ukraina. Lo jangan ajak Ukraina ikut persekutuanmu. Gua sikat nih, gua stop nih minyaknya. Dia hanya bermasalah dengan negara-negara yang secara geografis berhimpitan dengan dia. Jangan sampai yang berhimpitan dan bertetangga dekat itu dipakai oleh Barat untuk mengganggu rumahnya. Itu Rusia cuma itu. Sehingga Rusia kuatnya atau Putin beda dengan Uni Soviet ya. Putin adalah memperkuat daya tawar dan daya tangkal. Nah, kalau daya lindungnya nggak butuh-butuh dunia amat, nggak butuh-butuh dunia amat ya, nggak butuh. Makanya investasi Rusia di berbagai negara itu cenderung tidak banyak kalkulasi ekonomi bagi Rusianya. Dia berbisnis lebih banyak nyari teman aja. Nyari teman aja gitu kalau Rusia seperti. Jadi dari ketiga negara itu Rusia lah yang paling tidak punya dampak negatif, terutama bagi negara-negara yang jauh wilayahnya. Kalau kamu berdekatan, ada resikonya kamu jadi temannya atau minimal kamu jangan jadi temannya musuhku, itu aja, kira-kira begitu. Ya. Nah ini Bung, saya mau kembali ke ini, saya mau masuk lagi ke memakai bahasa balita tadi ya. Ya. Jadi kalau menurut Bung Budiman, gimana merespon narasi yang bilang, narasi itu. Ini Indonesia kok terlalu ngeblok Amerika sih belakangan ini terlalu tunduk gitu ya. Ya. Terus juga yang kedua, loh kalau Indonesia itu mainnya menjalin hubungan dengan Cina, dengan Rusia, dengan Amerika, menjalin hubungan ke semua superpower. Nanti jangan-jangan malah nggak ngeblok kemana-mana, jangan-jangan malah dia ditinggalkan. Gitu. Nah, seberapa strategis? Nah, itu menarik. MDCP yang ditandatangani oleh Pak Menhan, Pak Safri Safsudin dengan Men Perang Amerika, Pete Hegseth, itu all obligation tidak mengikat sebagai sebuah fakta pertahanan, ya. Tidak, dan itu pun lebih pada major defense cooperation partnership ya, kerjasama untuk harapannya nanti alih teknologi harapannya. Selama ini kan dengan Amerika, ketika kita beli alat perang Amerika tidak ada alih teknologi. Kita pun dikasih produk-produk yang kualitasnya di bawah. Nah dengan adanya MDCP diharapkan kita akan dipercaya untuk mendapatkan alih teknologi dari Amerika dan pelatihan-pelatihan. Begitu. Tapi tidak ada
obligasi, kewajiban untuk kalau Amerika berperang dengan negara ini, maka kita wajib membantu Amerika. Seperti di NATO seperti itu ya. Nggak ada seperti itu. Pun perjanjian lintas itu harus tetap pakai izin. Nggak ada namanya karcis yang dipakai setiap saat gitu. Nggak ada. Tetap harus izin. Jadi yang ramai diberitakan bahwa pesawat Amerika bisa karcis yang dipakai setiap saat nggak ada. Nggak ada ya. Dan itu sudah ditegaskan oleh Menlu kita, Menteri Luar Negeri kita sudah menjelaskan tentang itu semua ya. Satu itu. Kemudian bergening kalau kayak gitu nanti ditinggalin nggak ya? Iya, jadi kan kayak kalau ada perang ditinggalin nggak ya? Bahasa ininya mungkin kok kayak geleman gitu loh. Oh, geleman. Semuanya mau ke Amerika iya, ke Cina iya, ke Rusia iya. Ini akan menjadi sumber dari weakness atau malah sumber dari strength atau justru weakness? Kekuatan atau kelemahan? Iya. Sebenarnya bukan cuma Indonesia ya. Vietnam juga melakukan hal yang sama. Vietnam juga melakukan hal yang sama. Dia tidak ikut Fornos ya. 4 tidak. Fornos tidak berkubu dengan kekuatan global. Vietnam tidak ikut fakta pertahanan apapun. Kemudian tidak akan tidak akan menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. Yang keempat saya lupa ada Fornos. Sebenarnya Indonesia agak mirip dengan Vietnam. Cuma Indonesia punya keunggulan. Bergeningnya dari Vietnam. Oke. Apa itu? Nah, disinilah kita menggunakan namanya daya tawar, bargaining power. Yaitu yang selama ini diajarkan kita dari kecil. Kita kaya raya. Ya. Posisi kita strategis di antara 2 benua dan 2 samudra. Kita pegang banyak choke point, jalur-jalur sempit yang dibutuhkan untuk transportasi laut, untuk mengirimkan logistik, baik itu logistik perdagangan damai maupun logistik perang misalnya, yaitu Selat Malaka, ya meskipun kita bersharing dengan Singapura dan Malaysia, Selat Sunda, Selat Sulawesi, Selat Lombok, itu bargaining kita. Jadi bargaining geografis, ya daya tawar geografis, baik itu letak maupun komposisi kepulauan kita yang ada selat-selat strategisnya, maupun kekayaan alam kita dan jumlah penduduk kita yang besar sebagai pasar yang besar. SDA dan SDM. SDM pun masih kuantitatif. Iya. Masih ada, tapi baru jumlah, baru kuantitatif, belum kualitatif. Nah itu adalah kita mulai menggunakan daya tawar. Tadi kalau itu daya lindung, daya lindung adalah menggunakan Cina dan Rusia untuk berlindung dari Amerika, menggunakan Amerika untuk berlindung dari Cina dan Rusia. Itu daya lindung. Kalau daya tawar artinya, terus kalau mereka sering perang bagaimana? Perang terbuka begitu ya. Kita dengan adanya pintu ke Amerika, pintu ke Cina, pintu ke Rusia, pintu ke Uni Eropa, lewat Prancis terutama, kemudian ke Inggris yang di luar Uni Eropa, ya, kita bisa menjadikan ruangan kita itu ruang untuk menjadi peace settlement. Karena pasti kalau kamu perang dan kamu berharap jadi pemenang, kamu kan tidak ingin kehilangan sumber kekayaan. Kamu tidak ingin kehilangan sumber pasar. Kamu tidak ingin kehilangan sumber akses geografis yang tadi strategis, yaitu Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda, dan Selat Sulawesi. Ya kan? Nah, disinilah daya tawar Indonesia, bargaining power Indonesia. Bargaining power Indonesia. Jadi gini, kita lihat beberapa skenario perang ya. Skenario perang masa apa sih yang atau skenario masa depan geopolitik Indonesia itu seperti nggak sampai perang. Ini langsung perang aja, langsung perang. Oke. Gini. Kalau di dunia ini hanya ada satu saja negara yang punya senjata nuklir, dunia itu stabil tapi tidak adil. Itu sudah nggak terjadi. Tahun 49 Soviet punya nuklir. Tadinya kan 45 cuma Amerika punya nuklir, 49 Soviet punya nuklir, atau 48 saya lupa. Nah, kalau ada beberapa negara yang punya nuklir dan berperang, posisi apapun Indonesia mau netral, mau berkubu, Indonesia nggak selamat. Semua negara di dunia nggak akan selamat. Kalau ada beberapa negara punya nuklir dan berperang terbuka, seluruh dunia nggak ada yang selamat.
Yang harus dihindari Indonesia adalah skenario kedua ini. Yang harus dihindari Indonesia skenario kedua ini. Dan harus dihindari oleh seluruh manusia sih ya. Ketiga, jika terjadi perang antara kekuatan besar, tapi senjatanya konvensional, posisi Indonesia selamat. Konvensional itu pengertiannya gimana, Bung? Ya, pakai tank, pakai rudal, pesawat, tapi non-nuklir. Oke. Non-nuklir. Non-nuklir, ya, Non-nuklir. Kalau yang kedua, seluruh dunia nggak ada yang selamat, artinya Indonesia nggak selamat juga. Tapi kalau ada perang dunia antara kekuatan besar, senjatanya konvensional yang non-nuklir, posisi Indonesia hari ini selamat. Kalau dia satu kubu, nggak akan selamat karena dihajar oleh kubu lawan. Ya. Artinya kalau kita satu kubu dalam skenario kedua dan skenario ketiga, kalau skenario kedua pasti nggak selamat. Kalau skenario ketiga 50% nggak selamat, 50% menang. Iya. Kalau kita berkubu. Tapi kalau kita tidak berkubu dalam skenario ketiga perang dunia tapi senjata konvensional, siapapun pemenangnya Indonesia selamat. Oke. Keempat ini adalah skenario ketika Indonesia diserang negara tertentu dari salah satu kekuatan besar itu. Misalnya Amerika nyerang, Cina nggak akan diam, Rusia nggak akan diam. Cina nyerang, Amerika nggak akan diam. Bantu Indonesia tuh. Artinya 50% selamat dan 50% menang. Selamat belum tentu menang, tapi yang jelas paling sialnya selamat. Tidak akan hancur. Artinya dengan posisi Indonesia sekarang, ya dari 4 skenario itu kita punya 2 kemungkinan selamat, satu kemungkinan selamat dan satu kemungkinan selamat dan menang. Tapi kalau kita berkubu dengan posisi Indonesia persenjataannya masih biasa-biasa saja. Belum nggak punya senjata nuklir, kalau kita berkubu, kita nggak selamat di kedua, nggak selamat di skenario ketiga. Jadi ini sudah dihitung betul. Ya. Dan itu posisi Indonesia sekarang ya, kalau dengan situasi yang Bung Budiman gambarkan, saya mau kembali ke sebuah adagium prinsip utama dalam geopolitik. Kan pada akhirnya kan yang harus menjadi panglima itu kan kepentingan nasional. Oh iya pasti. Ya kan? Nah, seberapa jauh ini bisa terpenuhi dengan posisi Indonesia yang seperti sekarang ini? Seberapa jauh terpenuhi dengan... Maksudnya seberapa jauh kepentingan nasional itu bisa dioptimalkan? Kita mengeruk dari superpower yang ada itu seberapa optimal? Saya katakan tadi, di dalam posisi dan status war readiness kita, kesiapan perang kita, di dalam status sumber daya alam kita yang luar biasa, dalam keadaan status kita harus membangun Indonesia, melakukan hilirisasi dan industrialisasi, sebenarnya gain yang kita dapat, kemenangan yang kita bisa raih adalah ya tadi itu, Amerika jadi satpam kita, China jadi bohir kita. Oke, menarik itu. Mungkin bukan satpam lah, apa ya? Pelindung ya. Ya, pelindung. Karena gini. China jadi bohir. Menarik. Jadi bohir. Terus Rusia ini jadi tempat kita ya bukan bohir ya, nyuplai energi. Oke. Dan kemudian ngajak Indonesia main ke teknologi yang advance. Antariksa dan nuklir. Sesuatu yang Indonesia idam-idamkan sejak lama sebenarnya. Nuklir damai ya. Nuklir damai ya Rusia dan antariksa juga damai. Ke sana. Soal pelindung, ini menarik Bung. Pelindung ini ada 2. Yang namanya pelindung itu kadang-kadang toko lo aman. Store dong ke gua. Seminggu sekali gua datang dengan jaket seragam ormas gitu kan. Tapi kalau nggak dikasih bikin ribut tuh. Bikin ribut. Jadi pelindung itu ada 2. Guardian angel, malaikat pelindung, atau kekuatan perusak yang bisa merusak kita, yang kalau nggak ditemenin rusak,
Tapi kalau ditemenin nggak ngerusak. Iya. Paham ya? Iya. Ya kan? Yang bisa lindungi rumah kita satpam yang bisa kita sewa, memang tugasnya profesional lindungi, atau kelompok-kelompok yang preman yang kalau nggak kita bayar, mereka ngerusak rumah kita. Mereka ngerusak rumah kita. Nah, kita bayar supaya mereka menjaga rumah kita. Oke. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita bicara dunia geopolitik, itu harus dibayangkan juga situasinya seperti pergaulan di kampung aja. Pergaulan di kampung aja, sadiba, salah dikit bacok gitu ya, kira-kira begitu. Makanya, karena dia punya golok, punya pistol, supaya golok dan pistol itu gak diarahkan kita temenin, supaya diarahkan ke orang lain kalau ada yang mengganggu kita. Kan gitu sebenarnya. Jadi logiknya juga seperti itu. Bohir ya, itu tadi positif dan negatif, kekuatan yang bisa menjadi pengaman rumah kita, karena dia juga bisa menjadi perusahaan kita. Sekarang Bohir, juga ada positif negatifnya. Dia bisa ngasih kita uang banyak, investasi, merenovasi mebel rumah kita, kamar rumah kita, lampu gantung rumah kita. Tapi juga kalau tergantung nanti banyak ngatur. Kita terjebak utang. Kira-kira gitu. Ya. Nah sekarang kalau Rusia itu guru. Nah guru lah, kalau Rusia itu kayak guru. Guru. Kalau Rusia itu kayak guru. Kayak ini satpam, ini yang suka utang dan suka nanam modal di kita, yang ini guru. Nah, guru ini gimana nih guru nih? Guru ini paling seperti saya tadi, yang paling nggak problematis sebenarnya. Sebenarnya gua nggak butuh-butuh lo amat kata si guru ini. Lo kan yang butuh ilmu gua, yang berteman sama gua. Aku sih nggak terlalu butuh dunia. Aku ingin cuma orang-orang tuh nggak usah ganggu gua lah, kira-kira gitu. Nah, itu Rusia posisi seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita bisa memanfaatkan ilmunya, transfer teknologinya, terutama teknologi nuklir dan teknologi antariksa. Nuklir untuk tujuan damai, begitu kira-kira gitu. Nah, selain Rusia kan juga ada kemarin kan yang kalau kita kembali ke soal kunjungan ke peristiwa 48 jam, kurang dari 48 jam itu kan, Pak Prabowo ketemu sama Putin di Moskow, terus ketemu Macron di Perancis, di Paris gitu ya. Gimana menempatkan posisi Eropa? Ini Eropa ini menarik. Eropa ini lagi renggang dengan Amerika, ya di musuh Amerika mau dicaplok, dikasih kenakan tarif juga, sehingga Amerika ini menarik. Eropa ini menarik. Eropa ini dia nggak suka dengan Rusia karena kasus Ukraina. Tapi apa yang terjadi Eropa? Eropa lagi nyari gandulan baru, namanya China. Raja Spanyol, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Spanyol, Presiden Prancis, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Kanada, yang tetangga utaranya Amerika, rame-rame sowan. Ini ada bos baru nih, kira-kira gitu. Dalam keadaan seperti itu, Indonesia ini kan negara yang selama ini banyak diboikot Eropa, terutama dalam ekspor sawit. Ya kan? Macam-macam lah. Udah nggak merusak lingkungan dengan segala macam. Hari ini Eropa baru sadar setelah dicekik oleh Rusia supaya gasnya gara-gara mereka bermusuhan di Ukraina, mereka kemudian kelabakan. Mereka butuh sumber-sumber energi yang baru, gandum terhambat dari Rusia dan Ukraina, gas segala macam. Mereka lari ke Cina dan kemudian mereka yang selama ini membuli Indonesia dalam soal sawit melonggarkan. Hari ini Pak Prabowo bisa, kita ada sumber energi, namanya sawit, ya bisa dipakai juga untuk itu ya. Sehingga kemudian Eropa melonggarkan. Itulah energi baru di luar fosil. Eropa butuh kita juga, ya. Kemudian juga untuk kebutuhan mereka industrinya, Eropa butuh sawit Indonesia juga. Selama ini bahan mentahnya banyak dari Rusia, selama ini gasnya banyak dari Rusia. Nah akhirnya Eropa membuka diri. Jadi kita ke Eropa karena kita dihambat dan Eropa lagi butuh. Ditinggal oleh Amerika, di musuh Amerika, dia lagi mencari alternatif-alternatif. Nah, sebuah kawasan benua yang lagi butuh, dan Indonesia punya itu, ya itu adalah kita lagi meningkatkan yang namanya daya tawar, bargaining power dengan Eropa. Dengan Eropa daya tawar kita. Ya kita lagi mainkan begitu. Tidak terlalu berbicara soal daya lindung dengan Eropa ini, tapi daya tawar kita. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini dengan perspektif dan cara baca yang seperti itu yang Bung Budiman tawarkan. Saya mau kembali ke current issues. Current issues, ya kan? Tadi kan Bung Budiman cerita tentang bagaimana sih memaknai kunjungan kurang dari 48 jam yang dilakukan oleh Presiden
Prabowo ya ketemu Putin, ketemu Macron, terus Menteri Pertahanan Indonesia ketemu sama Menteri Perang Amerika gitu ya. Terus kemudian hubungan Cina dan Indonesia yang menurut salah satu survei ICEAS menyatakan itu sesuatu yang preferable. Ya, sesuatu gitu, yang dipilih kalau harus memilih gitu ya. Nah, sekarang saya mau menempatkan dalam kondisi sekarang ini kan lagi ada perang Iran. Iya, kan? oke. Terus Iran ada Selat Hormuz yang sedemikian diperbincangkan gitu ya. Nah, bagaimana Indonesia mendayung di antara semua itu untuk bisa tetap menomorsatukan kepentingan nasional. Jadi gimana merumuskannya, Bung? Nah, pertama saya bukan ahli Timur Tengah. Oke. Ya, kita nggak masuk ke soal itu. Saya kira yang terjadi di Selat Hormuz adalah cekik-mencekik di selat yang sangat sempit. Ya, kira-kira ketemu di gang sempit kemudian cekek-cekekan. Amerika nyekek, Iran nyekek Amerika balas dengan blokade di ujung gangnya gitu kan. Amerika langsung itu gua cekek di gang, terus Iran mau keluar, gua tungguin di ujung gang, gua cekek balik. Situasi saling meeting gitu. Meeting itu loh. Meeting bukan meeting pertemuan. Iya bukan. Meeting ya. Bukan meeting pertemuan. Iran nyekek Amerika di dalam gang, Amerika nyekek Iran di mulut gang yang sempit, kira-kira begitu ya. Ini keadaan seperti ini memang hanya bisa ditangani oleh mereka yang menjadi pelaku dan decision maker ya. Tidak ada analisis yang objektif di luar sana yang bisa menerka kecuali cara berpikir dan kondisi psikologis pemimpin-pemimpin tertinggi di masing-masing negara itu. Karena situasi udah sangat macam-macam lah. Ada faktor harga diri, ada faktor psikologis, ada faktor ketenangan, segala macam. Ininya sama terjadi seperti dulu tahun 60-an krisis 13 hari ketika Kennedy dan Khrushchev mau ancam-ancaman nuklir di Kuba. Ada filmnya itu 13 Days. 13 Days ada filmnya. Itu hampir sama seperti ini. Walaupun tidak setegang zaman Khrushchev lawan Kennedy dalam krisis 13 hari di Kuba. Tapi artinya apalagi hari ini Presiden Trump itu sangat impulsif. Kalau tadi 48 jam Indonesia mengunjungi Rusia, Cina, dan Amerika, kalau Trump ini dalam 48 jam bisa ada 84 keputusan yang sangat berbeda. Ini agak lebih unik lagi. Eratik. Sangat impulsif Trump ini. Jadi ya hanya Trump dan istrinya dan pendeta-pendeta yang tahu apa yang dipikirkan oleh Trump, kira-kira gitu ya. Jadi menurut saya, tapi saya pikir hari ini menariknya Eropa ngingatin Trump. Jadi sebenarnya yang membuat Amerika ini gagal mencekik Iran sebenarnya adalah kesalahan Trump sendiri yang sebelumnya ngebully Eropa. Dalam soal Greenland, dalam soal tarif. Kemudian Trump lama ini melecehkan peran Inggris di Afghanistan, seolah Inggris gak pernah bertempur, makanya Perdana Menteri Inggris sakit hati. Nah sekarang Eropa lagi menghukum Amerika nih, lo punya hajat, gua gak akan bantu. Lo dari Israel aja deh, kira-kira gitu ya. Nah itu Amerika ini, Bung, dari dulu kalau perang tuh gak pernah sendirian. Mulai dari perang Korea, dia selalu atas nama PBB, melawan Korea Utara, dan akhirnya Korea Utara dibantu Cina. Perang Vietnam dibantu oleh Filipina, dibantu oleh Korea Selatan. Aku nggak tahu di negara lain ada nggak bantu. Perang Irak tahun 91 juga dibantu oleh sekutu-sekutunya. Perang Irak tahun 2002 juga dibantu oleh sekutu-sekutu baratnya. Rasanya baru hari ini Amerika berperang konvensional dengan negara lain yang bantu itu cuma Israel. Selama ini dibantu oleh Eropa, dibantu oleh Australia, hari Jepang pun nggak mau bantu. Korea Selatan pun marah. Australia juga nggak mau bantu. Kalau perang konvensional, Amerika selalu dibantu. Kecuali kalau kudeta sendirian biasanya. Kira-kira gitu ya. Amerika pernah perang sendirian nyerbu Kuba tahun 60-an, peristiwa Kuba sendirian kalah oleh Castro pada waktu itu ya. Jadi sebenarnya ini baru pertama untuk perang besar Amerika nggak dibantu oleh sekutu tradisionalnya. Sehingga kemudian dia juga sadar juga hari ini minta gencatan senjata. Artinya secara perang konvensional Trump sadar bahwa Amerika. Nah, kira-kira Indonesia seperti apa? Sebagai negara yang tidak secara langsung aktif terlibat. Beda dengan China karena
suplai minyak China kan 80% kalau nggak salah dari Iran. Gitu. Ya. Ya. Yang terdampak secara banyak lah dibanding Indonesia ya. Oke. Langsung Cina merasa berperan penting, merasa perlu berperan penting. Indonesia harus diakui bahwa dia berdampak itu dari dua aspek. Aspek memang semangat anti-Israel yang sudah lama ada dalam bangsa Indonesia. Ya, saya kira semua pemerintah Indonesia mewarisi semangat itu. Kemudian hari ini ketika berdampak pada energi. Oke. Pada energi. Nah, kunjungan Pak Presiden Prabowo ke Rusia kemarin adalah semakin menjamin untuk Indonesia semakin kebal, tahan banting agar tidak terdampak apapun eskalasi yang terjadi di Selat Hormuz. Jadi mereda ya bagus, meruncing ya Indonesia tetap kuat. Itulah pengamanan energi ke Rusia dari Putin, dan Putin oke, kita kasih minyak ya harga pasar begitu ya, harga pasar gitu. Jadi ini kalau disederhanakan ya, makna hubungan atau relasi antara Indonesia ke Amerika, Indonesia ke Rusia, Indonesia ke Cina. Jadi kalau ke Amerika itu kaitannya dengan pertahanan. Ya. Kalau Cina itu investasi, pembangunan, negara industri maju. Kalau Rusia itu energi. Gitu energi ya? Dan kemudian ngajak teknologi yang maju. Okay. Antariksa dan nuklir untuk damai. Nah, ini berarti ini mungkin bagian akhir dari obrolan kita, Gung. Ini tantangannya adalah bagaimana sebenarnya Indonesia atau pemerintah itu mengkomunikasikan strategi yang begitu kompleks ini, yang dimainkan Pak Prabowo kepada publik Indonesia yang masih banyak yang punya persepsi Indonesia kok terlalu tunduk pada Amerika sih gitu. Terutama misalnya dalam kasus-kasus mutakhir ya, soal BOP, soal perjanjian dagang, terus soal apa itu, gimana mengkomunikasikan permainan catur 3 dimensi lah atau apa dari Pak Prabowo dalam konteks geopolitik ini. Nah, begini. Supaya ternyata begitu toh. Ya, itu gimana menurut Anda? Ya, ini diskusi ini salah satunya. Ya. Mudah-mudahan diskusi ini ditonton oleh banyak orang ya. Saya harap ditonton supaya ini menjelaskan apa yang ada di balik rencana Pak Prabowo. Okay. Pak Prabowo itu, kita ini middle power, Bung, bukan super power. Tapi juga bukan small power juga. Kita negara middle power. Middle power itu negara tanggung. Secara ekonomi kita masih terjebak di sebagai negara berpendapatan menengah. Kekuatan militer juga nggak kuat-kuat amat, begitu ya. Tapi juga nggak kecil-kecil amat, begitu ya. Tapi kita punya bargaining, daya tawar, tadi tuh lokasi geografis yang strategis. Kemudian sumber daya alam. Selama ini kita ini hanya mainkan di daya tawar saja. Main di manifestasinya saja. Tapi fondasinya daya lindung itu nggak pernah dimainkan. Nah, Pak Prabowo mau mundur ke daya lindung dengan cara aktif. Daya lindung itu hedging power itu hedging power. Ya. Menghitung apa yang orang punya, orang lain punya, apa gunanya untukku. Bukan menghitung apa yang aku punya dan orang lain butuhkan dari aku. Enggak. Tapi kita hitung deh, kita kalkulasi, kita kalibrasi. Dunia punya apa? Dan kita bisa ambil dari mereka, tapi yang dunia punya itu adalah dimiliki kekuatan-kekuatan yang saling bermusuhan. Gitu. Selama ini kan kita punya apa, dunia butuh apa. Ya, akhirnya kita cuma jadi objek gitu ya. Nah, Pak Prabowo ingin menjelaskan itu. Justru dengan mundur, beliau sedang maju. Sedang mundur. Mundur gimana Mas? Mundur dari daya tawar ke fondasinya, ke lebih fondasional, ke lebih dasar. Ini kayak orang mau melompat, Bung. Kayak orang mau melompat. Harus ancang-ancang dulu. Harus ancang-ancang. Kita ke fondasi betul. daya lindung adalah rangka ancang-ancang agar kita bisa melihat lebih jauh. Kayak kamu nonton kalau dulu di kecamatan kecil, kalau kita dulu waktu kecil mikir nonton depan layar tuh keren ya. Ya kan? Kita mikir nonton depan layar tuh keren, padahal setelah pulang baru sakit. Capek gitu kan. Kita dulu mikirnya kalau pakai daya tawar tuh kayak nonton, wah di depan sendiri paling gitu. depan gitu. Paling depan, wah filmnya seru gitu kan. Pukul-pukulannya suara keras. Padahal capek. Padahal untuk nonton yang baik apa? Yang lebih mahal kan karena di belakang kan ya. Kelas 1 gitu kan dulu. Kelas 1 lebih mahal, kita jarang. Oh bisa lihat semua. Nah Pak Prabowo tuh lagi nonton bioskop di kampung dari kelas 1, dari belakang supaya utuh. Dari fondasinya. Supaya kita bisa melompat dan melihat utuh layar itu gitu loh. Sekarang ke arah sana. Dan ketika mundur, menghitung, orang berpikir, loh kita udah di depan ngapain mundur? Enggak,
Ini dalam rangka ancang-ancang supaya nanti kita bisa melompat punya daya tangkal, deterrence power. Oh, Bahkan oke, daya oke. tantang. Ya, Bahkan ya. daya tantang. Gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi itu yang tadi yang Bung Budiman di bagian awal kan menjelaskan ada 3 daya itu ya. Daya lindung, daya tawar, daya lindung, tangkal. Daya tangkal. Oke. Pada oke. akhirnya kita harus punya daya tangkal. Pada akhirnya nanti daya tangkal tercapai ya. Middle power yang punya daya tangkal, kekuatan tengah yang punya daya tangkal. Ini kita kan baru middle power atau kekuatan tengah yang baru memanfaatkan daya tawar. Nah, kita mau mundur agar kita menjadi kekuatan tengah yang juga selain punya daya tawar tapi ditopang oleh fondasi daya lindung. Agar nanti kita bisa melompat punya daya tangkal sebagai kekuatan middle power. Sama-sama middle power. Tapi 3 syaratnya mau kita penuhi dulu. Ya. Nanti kalau kita penuhin, kita bisa menjadi big power. Oke. Bisa menjadi big power Ya, di mana daya tangkal ini ya bisa menjadi daya tawar baru. Daya tawar baru. Daya Oke. tawar baru. Daya tawar 2.0 gitu. Daya tawar 2.0 aksen ya aksennya. Iya. Kenapa dunia harus merasa Indonesia itu penting? Ya tadi lokasi geografis. Oke. Lokasi di posisi geografis diubah jadi punya nilai. Enggak, poin saya itu sebenarnya apa yang membuat kita tidak dianggap GR gitu loh dengan kekuatan kita. Jadi misalnya kayak Rusia, Amerika dan Cina, apa yang membuat mereka berpikir wah benar juga ya Indonesia ini harus Pasar, oke. kuantitas SDM kita pasar. Oke. Kedua, sumber daya alam. Hmm. Ya, sumber daya alam, kita punya tanah jarang luar biasa, ya. China punya teknologinya satu-satunya di dunia. Pasar dan ini posisi strategis. Pasar, posisi strategis dan sumber daya alam. Ruang, sumber daya alam dan konsumen yang banyak. Kira-kira gitu. Ya, sebagai ya. pasar yang banyak. Itu, saya kira itu. Jadi itu yang membuat Indonesia kalau misalnya sekarang mengembangkan atau berpikir pada wah ini harus dapat hedging power nih gitu ya. Itu akan diperhitungkan. Ya, kalau diperhitungkan itu udah cukup. Dan Pak Prabowo selama ini yang dimainkan kan Indonesia selama ini daya tawar. Ini yang daya lindung kan masih idle. Ya, Masih idle, masih potensial. potensial, Nah, ini ya. lagi habis-habisan dalam waktu 1,5 tahun terakhir ini oleh Pak Prabowo selama ini. Begitu. Makanya Pak Prabowo di total itu ada 3 bulan kalau nggak salah selama masa pemerintahannya itu total harinya ya. Total harinya selama 1,5 tahun pemerintahannya itu keluar negeri. Bukan jalan-jalan, ngapain Pak Prabowo tuh udah enak hidup di luar negeri, waktu remaja juga di luar negeri, bukan jalan-jalan, capek lah. Udah selesai lah dengan soal jalan-jalan itu. Saya pernah ditawarin oleh Pak Prabowo untuk jadi menteri luar negerinya, saya juga kebetulan saya bilang, Pak sebenarnya saya ngurusin orang miskin Pak. Dalam hati saya sebenarnya gini, jadi menteri luar negeri, jalan-jalan, naik pesawat 8 jam, 12 jam, sampai sana rapat, besok pagi pergi lagi 12 jam. Kita kan mikirnya dulu ke luar negeri untuk jalan-jalan ya. Plesiran gitu ya kan. Pak Prabowo pasti juga, Pak Prabowo bilang, saya ini udah muak jalan-jalan. Saya ini udah muak, jengkel, capek gitu ya. Bukan karena Pak Prabowo suka jalan-jalan, suka luar negeri, dia nggak senorak itu. Tapi karena ada kebutuhan tadi, mengoptimalkan hedging power, mengoptimalkan daya lindung, untuk memetakan dunia punya apa, dan Indonesia bisa dapat apa untuk kepentingan nasional. Tapi kita tahu bahwa dunia di antara mereka saling bermusuhan dan saling lagi pada ambruk, lagi pada curiga. Ya udah gua manfaatin juga. Oke, Amerika jaga keamanan gua, Cina aku butuh uang kamu, aku butuh teknologi kamu, ya. Rusia aku butuh teknologi kamu, aku butuh energi kamu. Eropa kita punya sawit nih. Kepada Eropa kita lebih pada bargaining power, daya tawar. Kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya kalau pakai istilahnya Bung Budiman sendiri ini adalah strategi poros elastis ya. Poros elastis itu artinya ya ilmu ginkang kalau istilahnya ilmu melompat antara batu karang ke batu karang lain. Kalau Bung Hatta pakai istilah mendayung di antara dua karang. Kalau sekarang mungkin istilah yang paling tepat adalah daya lompat di antara banyak karang. Di antara banyak karang ya. Melompat di antara banyak karang. Ya, kalau dulu mendayung di antara 2 karang, kalau kata Bung Hatta, politik bebas aktivitas, sekarang diterjemahkan melompat di antara banyak karang. Oke. Saya kira ini summing up ya, dengan baik gitu. itu. Yang untuk kepentingan nasional. Untuk kepentingan nasional. Karena kita masih middle power. Oke, terima kasih Bung Budiman atas obrolannya. Mungkin ini karena temanya juga perlu
mendapatkan apa ya? Oh, gini, nanti kita tampilkan juga di ini deh, di layar ya. Ini nanti kita edit nih. Oke, terima kasih Bung Budiman atas obrolannya. Pemirsa, Terima kasih. sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, Bung. Ya.